Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, saya Ibu Rani Sumiati akan membahas mata pelajaran sejarah Indonesia, materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa awal reformasi. Kompetensi dasar KD 3.6 menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. 4.6 melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi 1998. 2. Peserta didik dapat menganalisis proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Latar belakang demokrasi masa reformasi. Pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 awal Maret 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian. Semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketika ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 1997. Banyak terjadi praktek KKN, krisis ekonomi, diikuti pula dengan krisis politik dan hukum, sehingga melahirkan krisis kepercayaan. Sehingga timbullah banyak aksi unjuk rasa atau demo dari para mahasiswa, seperti di UI, ITB. Pada awalnya hanya terjadi di kampus-kampus besar, namun akhirnya mahasiswa turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah. Tanggal 12 Mei 1998, ada 4 orang mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak. Nah, jadi gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintah Orde Baru. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan dengan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, mulailah masuk masa reformasi. Agenda reformasi, jadi ada 6 ya. 1. Suksesi kepemimpinan nasional, yaitu ingin mengganti Presiden Soeharto. 2. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menghapus Dwi Fungsi ABRI. Nah, Dwi Fungsi ABRI yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. 4. Memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Penegakan supremasi hukum. Nah, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat. 6. Membentuk pemerintah yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini nomor B, perkembangan politik dan ekonomi. 1. B.J. Habibie, 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kebijakan yang dilakukan: merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000 dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Nah, beliau ini membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pusat perhatian Kabinet
reformasi pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat. Karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, kemudian adanya hutang luar negeri sehingga menurunkan nilai rupiah, kebangkrutan sektor industri, dan musim kemarau yang panjang sehingga menurunkan produksi beras. Kemudian ada Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Salah satu contohnya yaitu ada TAP MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang HAM atau hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Reformasi bidang politik, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi disintegrasi wilayah. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan parpol. Sehingga pada saat itu ada 48 parpol yang mengikuti pemilu pada tahun 1999. Nah, ini ya, pelaksanaan pemilu 1999 ini diikuti oleh multipartai yaitu 48 partai politik karena adanya kebebasan mendirikan partai politik. Kemudian pelaksanaan referendum Timor Timur. Nah, referendum adalah pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik. Jadi pada saat itu banyak pengorbanan yang diberikan bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Namun akhirnya Timor Timur ini lepas dari Indonesia. Kemudian reformasi bidang ekonomi ada 3 tujuan. 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Reformasi bidang hukum. Ini sesuai TAP MPR nomor 10 /MPR /1998 diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi bidang hukum. Kemudian nomor 2, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakannya ini mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Reformasi bidang hukum dan pemerintah, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Pencapaian lain adalah pemilihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Jadi, Abdurrahman Wahid itu merupakan pendukung pluralisme dalam masyarakat terhadap kehidupan beragama. 3. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Menerbitkan 2 undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Membentuk Kabinet Gotong Royong. Reformasi bidang hukum dan pemerintah, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001. Reformasi bidang ekonomi ini nilai tukar rupiah membaik dan berdampak pada stabilnya harga barang, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adanya pembagian SDA antara pemerintah pusat dan daerah berujung pada keinginan memisahkan diri dari NKRI. Contohnya Nangro Aceh, Darussalam, dan Papua. Nah, untuk meredamnya Presiden Megawati ini melakukan
atau memperbaiki presentasi pembagian hasil SDA antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, beliau juga melakukan kunjungan kerja ke Aceh tanggal 8 September 2001. Upaya pemberantasan KKN, kemudian pelaksanaan pemilu 2004. Nah, pada saat ini mulailah pemilu secara langsung oleh rakyat di tingkat pusat dan daerah, baik untuk memilih legislatif maupun eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Nomor 4, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014. Jadi beliau ini memerintah selama 2 periode. Periode pertama wakilnya itu Yusuf Kala, periode kedua yaitu bersama dengan Budiono. Membentuk sejumlah institusi hukum, diantaranya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya program pengentasan kemiskinan yaitu BLT atau bantuan langsung tunai, peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya swasembada pangan, menyediakan pupuk murah bagi petani. Di sektor pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan, tunjang kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Nah, kalau di bidang pendidikan, salah satu contohnya ada program BOS atau bantuan operasional sekolah. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat anak-anak yang putus sekolah. Kemudian, di bidang kesehatan, memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Kemudian memperbaiki gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, dan penyediaan air bersih. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Pembentukan sekretariat gabungan antara Partai Demokrat dengan partai lain yang mendukung Presiden SBY. Nah, tujuannya menyatukan visi dan misi pembangunan agar koalisi berjalan dengan kesepakatan bersama. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik, contoh di Aceh dan Papua. Nah, sebagai upaya untuk penyelesaian masalah tersebut, SBY melakukan forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Melakukan kunjungan pendekatan kepada rakyat Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. SBY juga memberikan otonomi khusus bagi Papua. Nah, kemudian yang kelima ada Joko Widodo. Periode 1 itu tanggal 20 Oktober 2014 sampai 2019 bersama wakilnya yaitu Yusuf Kala. Kemudian periode kedua yaitu 2019 sampai sekarang bersama dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Periode pertama itu membentuk kabinet kerja, periode kedua membentuk kabinet Indonesia Maju. Nawacita, salah satu programnya yaitu Nawa itu 9 dan Cita itu adalah harapan, agenda atau keinginan. Meluncurkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kemudian ada juga KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Kemudian mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.